Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi terkait dengan struktur sosial dan hukum ya. Jadi materi kita kali ini adalah struktur sosial dan hukum. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam struktur sosial dan hukum? Mari kita lihat dalam PowerPoint yang akan saya bagikan sebentar lagi. Oke, ini adalah materi kita kali ini, yaitu struktur sosial dan hukum ya. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan struktur sosial dan hukum. Nah, yang pertama ya, kita akan melihat bahwa di dalam slide ini ada 5 topik ya, ada 5 topik yang termasuk ke dalam struktur sosial dan hukum. Yang pertama adalah kaidah-kaidah sosial dan hukum. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, kelompok sosial dan hukum. Yang keempat, stratifikasi sosial dan hukum. Dan yang kelima adalah kekuasaan dan hukum. Jadi dalam video kali ini saya akan memaparkan 5 topik-topik ini ya. Nah, oke. Pada hakikatnya ya, manusia itu kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang yang struktural dan yang kedua adalah dari sudut pandang dinamika. Jadi masyarakat itu bisa kita lihat atau bisa kita pandang dari 2 perspektif ya, dari 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif struktural dan yang kedua perspektif dinamika. Nah, kalau dari perspektif struktural ini bisa kita katakan sebagai struktur sosial. Nah, itu dia ya, struktur sosial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Nah, ini dia. Jadi ini yang membedakan antara struktur sosial dengan dinamika sosial. Apa contoh struktur sosial itu? Kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Nah, itu kalau kita pakai perspektifnya struktur sosial. Sedangkan kalau kita pakai sudut dinamika masyarakat, nah itulah yang disebut sebagai proses sosial dan perubahan sosial, ya. Proses sosial dan perubahan sosial, maaf ya. Jadi masyarakat itu bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama itu dari sudut pandang struktur sosialnya atau strukturalnya, yang kedua dari sudut pandang dinamikanya. Kalau kita berbicara sudut pandang struktur sosial itu, masyarakat bisa kita lihat dari yang pertama, kaidah-kaidahnya atau nilai dan normanya. Yang kedua adalah lembaga-lembaga sosialnya atau lembaga kemasyarakatannya. Dan yang ketiga dari kelompok-kelompok sosialnya. Dan yang keempat itu dari lapisan-lapisan sosial. Kalau dari struktur, itu struktur ya tadi ya. Kalau dari sudut dinamika sosial, kita bisa melihat masyarakat itu sebagai sebuah proses sosial dan perubahan sosial. Barangkali di video sebelumnya, sudah saya upload belum ya? Saya sudah memaparkan terkait dengan perubahan sosial ya. Nah, artinya bahwa dinamika masyarakat tadi itu merupakan bagaimana cara-cara berhubungan masyarakat. Jadi bagaimana kita berinteraksi itu diatur ya. Dapat kita lihat dari orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang berinteraksi sehingga menentukan sistem. Jadi kalau dari sudut dinamika masyarakat itu kita melihat cara-cara berhubungan masyarakat ya yang mengatur pola perilaku masyarakat sehingga nanti itulah yang menentukan sebuah sistem. Nah, dari interaksi tersebut akan terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara bertingkah laku yang telah ditetapkan. Jadi nanti kalau seandainya faktor pendorong terjadinya perubahan sosial itu kan ada secara cepat dan secara lambat ya. Nah, interaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu nanti akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial. Contoh misalnya perubahan sosial contohnya itu pandemi COVID-19 kemarin ya. Nah, sebelum itu kan kita tidak dibatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita bebas, kita mau ngumpul-ngumpul dengan orang lain, kita mau bercengkrama secara dekat dan lain sebagainya. Itu tidak ada larangan. Namun setelah wabah pandemi 19 itu COVID-19 melanda ke Indonesia, ke dunia dan termasuk ke Indonesia ya, maka keluarlah aturan-aturan atau edaran-edaran baru dari pemerintah berupa protokol kesehatan. Di mana mereka menerapkan minimal itu 3M ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Artinya apa? Kita dilarang untuk saling berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Interaksi boleh dilakukan tapi dengan menggunakan media virtual contoh misalnya kan. Nah, itu dia. Jadi dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu memunculkan sebuah kebijakan-kebijakan baru bagi pemerintah.
Nah, ini dia ya. Jadi interaksi manusia itu kita diatur oleh berbagai macam kaidah yang ada di dalam masyarakat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakat. Jadi aturan itu ya, hukum itu sebenarnya diciptakan hanya untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat, bagaimana menciptakan keteraturan di dalam masyarakat, bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam masyarakat seperti itu. Nah, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan paham, kita dapat mengetahui bahwa bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup kita, ya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif dan negatif. Sehingga di dalam pikiran kita itu akan muncul mengenai sesuatu yang baik dan buruk. Apa yang pantas atau tidak pantas, apa yang layak atau tidak layak, ya, untuk dilakukan. Segala hal yang baik yang kita terima itu, yang telah terkognisi di dalam pikiran kita itu, dapat kita lakukan terus-menerus. Dan segala hal yang buruk, yang bersifat negatif itu bisa kita tinggalkan, ya. Nah, di dalam hukum ada dua istilah yang apa ya? Dua istilah yang kerap dijadikan sumber atau patokan dalam melakukan sebuah penelitian. Itu ada Dasolen dan Dasein. Barangkali bagi mahasiswa ilmu hukum ini sudah familiar. Atau yang pernah melakukan penelitian ini, konsep Dasolen dan Dasein ini sudah familiar. Dasolen itu artinya adalah kaidah hukum yang menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan. Jadi Dasolen itu maksudnya adalah idealnya seperti ini, ya. Ideal masyarakat itu dikondisikan seperti ini. Sedangkan Dasein itu adalah realita yang terjadi. Nah, jadi biasanya masalah itu ya muncul karena adanya ketimpangan atau gap antara Dasolen dan Dasein. Yang diidealkan itu atau aturannya seperti ini loh gitu. Sedangkan realita yang terjadi di masyarakat itu seperti ini loh gitu. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang muncul seperti itulah yang menimbulkan atau memunculkan um, apa namanya, masalah di dalam masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ya, nah ini yang tadi ya. Nah, contoh misalnya nih ya, realita yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia itu, ini yang saya sebutkan tadi ya, Dasein tidak selalu sejalan dengan Dasolen. Jadi di sanalah muncul ketimpangan di mana realita yang terjadi di dalam masyarakat, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Contoh misalnya di sini, lampu kuning pada lampu lalu lintas dapat diartikan dua hal ya. Jadi lampu kuning ketika kita berada di pertigaan atau di jalan raya kan sering ada rambu-rambu ya. Salah satu rambu itu kan lampu lalu lintas. Nah, lampu kuning itu bisa ditafsirkan menjadi dua nih. Jadi ada dua penafsiran terhadap lampu kuning. Yang pertama adalah sudah tidak hijau dan masih belum merah. Jadi lampu kuning itu sudah tidak hijau dan masih belum merah. Orang yang menafsirkan lampu kuning sebagai sudah tidak hijau lagi, maka mereka akan mengurangi kecepatan laju kendaraannya. Jadi mereka akan hati-hati ya. Tapi orang yang menafsirkan lampu kuning sebagai belum merah, ya, oh ini belum merah nih. Mereka akan menambah kecepatan kendaraannya. Nah, dari satu fenomena ini saja dapat dilihat dua tingkah laku atau eh, dua tingkah laku orang yang berbeda hanya dari segi pemaknaan terhadap satu lampu lalu lintas ya, lampu warna kuning. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kaidah sosial atau hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi tadi itu pengantar saja, pengantar terkait dengan ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu, maka ada nilai dan norma, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Karena aturan itu diciptakan untuk mengatur bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita berkontak dengan orang lain, kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi akan ada aturannya. Nah, apa saja aturannya itu? Aturannya adalah kalau di dalam kaidah-kaidah sosial itu ada beberapa ya. Di sini saya buatkan yang pertama itu kaidah kesusilaan. Apa maksudnya? Maksud dari kaidah kesusilaan itu adalah kaidah ini dia berhubungan dengan manusia sebagai seorang individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Misalnya nih, kalau kita kan dari dulu ditanamkan ya, oh mencuri itu tidak boleh, mencuri itu dilarang. Nah, kaidah kesusilaannya adalah keinginan seseorang untuk tidak melakukan hal itu karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi kalau seandainya mencuri, oh kita tahu, oh mencuri itu nggak boleh loh gitu. Kita tahu kan kalau itu tidak boleh atau dilarang. Maka
seseorang yang tidak melakukan tindakan pencurian, kalau seandainya ada orang yang tidak mau dia mencuri itu, bukan takut karena sanksi atau berdosa kepada Tuhan, akan tetapi karena batinnya mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak layak untuk dilakukan. Artinya nih, ini ada perilaku menyimpang ya, contohnya mencuri tadi. Nah, saya tidak mau mencuri itu bukan karena saya takut akan sanksi. Oh, saya bukan karena saya misalnya nanti disanksi apa misalnya dipidana atau karena takut karena Tuhan, bukan itu. Tapi saya takut mencuri karena saya tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu. Itu adalah kaidah-kaidah atau nilai-nilai kesusilaan ya, kesusilaan. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak dan akan melakukan sesuatu itu karena kita tahu bahwa itu patut atau tidak untuk dilakukan gitu. Itu dia kaidah kesusilaan. Kalau kaidah agama bagaimana? Nah, kalau kaidah agama ini adalah semua aturan yang mengatur tingkah laku manusia di mana bersumber dari wahyu yang diyakini oleh penganut agama tertentu. Nah, ini barangkali sudah familiar ya. Kalau di agama Islam itu kan sumber dari segala sumber hukumnya, bukan sumber dari segala sumber hukum ya. Sumber hukum kita itu adalah Al-Quran dan hadis ya. Kalau itu di Islam. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu merujuk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya ada di sana tentu itu boleh untuk dilakukan, sedangkan kalau seandainya dilarang maka kita juga tidak boleh untuk melakukannya. Karena nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan tadi. Nah, gitu. Kemudian kaidah kesopanan ya. Jadi di dalam masyarakat itu tadi ada kaidah kesusilaan, ada kaidah agama, kemudian ada kaidah kesopanan. Apa maksudnya? Nah, kaidah kesopanan ini maksudnya adalah kaidah yang didasarkan kepada kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat. Jadi ini sebuah kebiasaan ya. Kaidah kesopanan ini kaitannya dengan kebiasaan yang telah kita lakukan berulang-ulang di dalam masyarakat. Jadi maksudnya di sini adalah aturan dalam bertingkah laku dan dalam pergaulan masyarakat ya. Jadi kaidah kesopanan ini adalah aturan kita bertingkah laku di dalam masyarakat. Nah, kaidah kesopanan merupakan ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan hidup masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma ini, maka akan ada sanksi berupa celaan, teguran, cemoohan, pengucilan oleh anggota masyarakat, dan sebagainya. Jadi kaidah kesopanan ini lebih kepada kebiasaan-kebiasaan yang rutin kita lakukan ya. Contoh misalnya kalau perempuan itu kan tidak boleh keluar malam. Nah kalau seandainya nanti kedapatan ada yang keluar malam, terlepas dari faktor apakah yang menyebabkan dia nanti terlambat pulang ke rumah seperti itu, maka nanti akan ada muncul sanksi sosial di dalam masyarakat. Baik nanti berupa cemoohan, celaan, teguran, dan sebagainya. Nah, sedangkan kaidah hukum apa? Nah, itu tadi kaidah-kaidah sosial ya. Kalau kaidah hukum, dia memiliki beberapa karakteristik ya. Kalau di sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama itu bersumber dari masyarakat yang diwakili oleh suatu otoritas tertinggi dan berorganisasi. Yang kedua, sanksinya itu bersifat eksternal, dapat berupa ganti rugi hukum perdata, denda, kurungan penjara, dan hukuman mati. Jadi dia ada sanksi ya. Kemudian isinya ditujukan mutlak pada sikap lahir. Kemudian bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah daya kerjanya mengharmoniskan hak dan kewajiban. Jadi di dalam kaidah hukum ini nanti ada suatu badan atau lembaga yang memang bertugas untuk menciptakan suatu peraturan ya. Kemudian di dalamnya itu nanti pasti akan berisi sanksi-sanksi. Kemudian tujuannya memang nanti untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Dan kemudian di dalamnya juga ada nanti bagaimana harmonisasi antara hak dan kewajiban. Nah, itu dia. Itu yang pertama. Jadi tadi ada kaidah sosial dan hukum. Kaidah sosial itu ada kaidah kesusilaan, kaidah agama, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Yang kedua ada namanya lembaga sosial ya. Jadi lembaga sosial ini muncul karena untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu. Contoh misalnya ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Apa fungsi dari lembaga sosial atau lembaga masyarakat ini? Saya buatkan di sini ada 3 ya fungsinya. Yang pertama, memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. Nah, kalau kebutuhan pokok berarti ini lembaga ekonomi nanti ya, lebih ke lembaga ekonomi. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial.
Nah, yang pertama kita lihat, yang pertama itu adalah lembaga keluarga, ya. Kita semua ini pasti memiliki keluarga ya, karena kita dilahirkan oleh seorang ibu ya. Saya yakin tidak ada yang dilahirkan dari seorang bapak ya. Jadi keluarga itu merupakan lembaga terkecil yang ada di dalam masyarakat. Jadi dia adalah unit sosial terkecil di masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti ya, ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga itu dia terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga nanti juga diatur bagaimana hubungan antara tiap anggota di dalam keluarga. Karena nanti masing-masing anggota itu dia punya peran dan fungsinya masing-masing. Peran utama keluarga itu adalah untuk membina dan membimbing anggota keluarga agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya di mana dia berada. Ini fungsi pertama adalah sosialisasi ya. Jadi di dalam keluarga itu nanti kita akan diajarkan, disosialisasikan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga nanti ketika kita berinteraksi dengan masyarakat luas, kita akan paham, oh ini tidak boleh loh untuk dilakukan, oh ini boleh loh begitu. Nah, ini contoh. Contoh, ayah berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarga. Ibu berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anak. Nah, anak berperan membantu orang tua. Kalau ini perspektifnya gender ini ya. Kalau 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 di Minangkabau dan masyarakat pada umumnya kan memang ayah itu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, menjaga keutuhan keluarga. Kalau ibu lebih kepada memenuhi kebutuhan ekonomi nanti ya, dan mendidik anak-anak. Oh, ini ada fungsinya. Ada 7 fungsi lembaga keluarga yang saya buatkan di sini. Yang pertama adalah fungsi reproduksi ya. Jadi di dalam fungsi reproduksi ini diharapkan nanti pernikahan itu akan memberikan keturunan-keturunan yang keturunan-keturunan begitu. Kemudian fungsi proteksi atau perlindungan. Jadi dengan harapan nanti di keluarga itu ayah dan ibu atau orang tua akan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga. Baik nanti perlindungannya berupa fisik atau secara psikologis ya. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, ini dia fungsi ekonomi yang tadi. Jadi nanti orang tua atau ayah itu dia memiliki fungsi sebagai tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Kemudian fungsi sosialisasi, ini yang di awal tadi saya singgung ya. Jadi bagaimana keluarga itu dia membentuk kepribadian anak sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Karena eh, keluarga itu adalah apa namanya itu tempat sosialisasi pertama bagi anak. Jadi apa nanti yang ditanamkan di dalam keluarga maka itulah cerminan kepribadian seorang anak. Kalau seandainya ditanamkan hal yang baik-baik, insya Allah nanti kepribadiannya juga akan baik. Akan tetapi tentu kita tidak bisa terlepas dari faktor lingkungan ya, teman sepermainan, lingkungan bermain, sekolah dan sebagainya. Itu juga faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana terbentuknya kepribadian seorang anak gitu. Kemudian fungsi afeksi ya. Jadi bagaimana keluarga itu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarganya. Kemudian fungsi pengawasan sosial. Pengawasan sosial ini sama dengan kontrol sosial tadi ya. Oh ini boleh loh dilakukan, oh ini tidak boleh begitu. Kemudian fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat sebagai suami atau istri. Jadi kalau seandainya si ayah dan si ibu itu sudah menikah dan berkeluarga, maka bukan si ayah, sorry. Laki-laki dan perempuan itu kalau sudah menikah, maka otomatis nanti yang laki-laki itu menjadi statusnya berubah menjadi suami, dan yang perempuan statusnya berganti menjadi istri. Kemudian nanti akan lahir anak-anak dari mereka, dari perkawinan mereka itu. Kemudian yang kedua, ya, itu yang pertama tadi ada lembaga keluarga. Yang kedua itu adalah lembaga agama. Nah, apa maksudnya? Jadi lembaga agama ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi fungsi agama ini adalah untuk menyeimbangkan kehidupan manusia antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, apa fungsi dari lembaga agama ini? Saya membuatkan di sini ada 8 fungsi ya. Yang pertama itu adalah sebagai pedoman hidup manusia dan Tuhan, manusia lain dan alam. Jadi manusia itu dia berinteraksi tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan Tuhannya juga, kemudian dengan alam sekitarnya juga. Kemudian sumber dari kebenaran. Jadi segala kebenaran itu memang dapat kita lihat dari kalau di Islam di kitab suci ya, di kitab suci dan hadis-hadis Nabi. Kemudian fungsinya yang ketiga itu pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Jadi hablum minallah dan hablum minannas gitu ya. Kemudian tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Nah, ini sebenarnya sebagai alat kontrol sosial juga ya, mana yang benar
dan harus dilakukan dan mana yang salah. Lalu pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Kemudian pedoman keyakinan manusia berbuat baik sebagai kewajiban dari Tuhan. Jadi ini mirip-mirip dengan yang nomor 4 tadi ya. Lalu pedoman keberadaan bahwa hakikat makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir pedoman untuk rekreasi dan hiburan tanpa melanggar kaidah agama. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh kaidah-kaidah agama. Ada lagi yang ketiga itu lembaga ekonomi ya. Tadi ada lembaga keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Kemudian lembaga agama, bagaimana memenuhi kebutuhan antara manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga ada ekonomi, lembaga ekonomi. Kalau lembaga ekonomi ini adalah lembaga sosial yang dibentuk untuk pemenuhan kehidupan manusia sehari-hari. Oh, saya lupa kasih contoh tadi ya. Kalau yang lembaga agama itu contoh misalnya masjid, musola itu kan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhannya. Itu kalau di Islam ya, atau tempat-tempat ibadah umat lainnya begitu. Kalau lembaga ekonomi ini contohnya adalah pasar. Pasar, minimarket, dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk dari wujud lembaga ekonomi di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui sana. Nah, apa fungsinya? Nah, ini dah fungsi dari lembaga ekonomi itu ada 6 di sini. Yang pertama memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, itu yang tadi ya. Jadi melalui kalau kita ke pasar itu kita pasti bisa membeli bahan-bahan pangan kita di sana. Kemudian memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Nah, kalau sekarang kan kita tidak lagi menggunakan sistem barter ya. Kita sudah punya alat tukar berupa uang. Kemudian memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Nah, ini bisa juga. Kemudian memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Nah, barangkali nanti ada orang-orang yang lagi butuh tenaga kerja, maka juga bisa masuk ke dalam lembaga ekonomi ya. Lalu memberikan pedoman tentang cara pengupahan, dan yang terakhir memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Jadi ada nanti lembaga-lembaga tertentu yang kaitannya dengan lembaga ekonomi ya, mereka memiliki pedoman-pedoman bagaimana nanti cara memberikan pengupahan kepada pekerjanya atau malah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini lagi lembaga pendidikan yang keempat ya. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jadi maksudnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi lembaga pendidikan ini dibentuk adalah salah satu upaya untuk menciptakan atau mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi, lembaga pendidikan adalah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi setelah lembaga keluarga. Jadi kan kalau di dalam keluarga itu tadi salah satu fungsinya adalah fungsi pendidikan. Tadi ada nggak ya saya buat di situ. Nah, fungsi pendidikan itu adalah bagaimana keluarga itu nanti memberikan modal atau memberikan pendidikan-pendidikan kepada anaknya. Tapi tentu tidak cukup hanya pada level keluarga saja. Si anak juga harus nanti menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK misalnya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itulah sebagai lembaga pendidikan nanti yang mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini dia tadi ya. Jadi jenis pendidikan itu ada 3, pendidikan formal, non formal, dan informal. Kalau yang pendidikan formal itu dia sampai mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Nah, kalau pendidikan yang non formal itu seperti kursus. Nah, kalau dulu kan sebelum bimbel-bimbel itu familiar kan kita belum ada ya, belum masih mengutamakan pendidikan formal sebagai lembaga pendidikan kita. Namun sekarang ini karena kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang sebuah lembaga seperti tempat kursus, tempat bimbel dan sebagainya itu untuk menjadi lembaga pendidikan tambahan bagi masyarakat ya. Kemudian pendidikan informal adalah pendidikan di keluarga ya. Kalau keluarga tadi kan sudah jelas ya bahwa fungsi dari keluarga itu salah satunya adalah fungsi pendidikan dan sosialisasi. Bagaimana di dalam keluarga itu kita diberikan pendidikan, kita diberikan sosialisasi, kita diajarkan, kita ditanamkan apa yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan, apa yang layak atau tidak layak untuk dilakukan. Oh, kalau yang ini dilarang loh, kalau ini silakan dilakukan, seperti itu. Ya. Kemudian terakhir ada lembaga politik. Bukan terakhir, yang kelima ada lembaga politik.
Apa maksudnya? Nah, lembaga politik ini adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Jadi, lembaga politik ini adalah keseluruhan nilai dan norma terkait dengan kekuasaan ya. Fungsinya lembaga politik ini, pertama dia memelihara ketertiban dalam negeri, kemudian dia bagaimana mengusahakan kesejahteraan umum. Ada beberapa contoh dari lembaga politik di Indonesia. Contoh misalnya satu, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ada pemerintah daerah atau Pemda, Pemkot dan sebagainya. Kemudian ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, kemudian yang terakhir adalah partai politik. Nah, semua itu adalah lembaga-lembaga yang lembaga politik ya, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tingkat politik, dalam artian kekuasaan ya. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan kelompok sosial dan hukum. Kalau tadi itu ada kaidah-kaidah sosial, yang kedua itu adalah kelompok sosial dan hukum. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu dia tidak bisa melepaskan diri dari interaksinya dengan orang lain ya. Kenapa? Karena manusia itu dia memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain atau disebut sebagai konsep itu gregariousness. Jadi dia butuh orang lain untuk bertahan hidup. Nah, kemudian dalam hubungan antara manusia dengan orang lain itu mereka butuh apa namanya? Keinginan untuk berada di dalam satu kelompok gitu. Jadi mereka memiliki kesadaran bagaimana mereka itu bagian dari adanya suatu kelompok gitu. Kelompok sosial ya. Nah, kelompok sosial itu bisa kalau secara sederhana itu misalnya teman sepermainan begitu. Nah, apa ciri-ciri dari kelompok sosial? Nah, kalau ciri-ciri dari kelompok sosial itu yang pertama, adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok. Nah, jadi mereka harus sadar, oh saya ini bagian dari kelompok ini, oh saya adalah bagian dari kelompok ini. Sama dengan SEMA dan HIMA ya, himpunan mahasiswa. Artinya kalau himpunan mahasiswa kan hanya mahasiswa yang ada di jurusan HTN aja yang ada di situ, atau yang di HES aja, atau yang di AS aja. Kemudian ada hubungan timbal balik antar anggota. Jadi kalau sudah ada di dalam satu kelompok, pasti mereka saling berinteraksi ya. Ada hubungan timbal balik antar anggotanya. Kalau seandainya tidak ada hubungan timbal balik, artinya mereka nggak berinteraksi, itu sama aja dengan tidak adanya kelompok sosial ya. Kemudian adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, sehingga terjalin hubungan erat. Nah, jadi nanti biasanya sebuah kelompok itu dia terdiri dari beberapa identitas yang sama gitu ya. Contoh misalnya nih, kalau HIMA itu kan himpunan mahasiswa jurusan ya, HMJ deh, himpunan mahasiswa jurusan. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari satu jurusan itu mereka satu kelompok. Ya, satu kelompok. Ada lagi mungkin nanti himpunan mahasiswa pencinta alam misalnya, Mapala gitu ya. Jadi yang isi di Mapala itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang cinta alam, sering melakukan apa namanya tuh mendaki gunung dan sebagainya itu ya, saya kurang paham. Nah, lalu ciri yang keempat itu adalah struktur kelompok. Struktur kelompok ini maksudnya misalnya ada ketuanya, ada wakilnya, sekretarisnya, bendahara, kemudian ada anggotanya. Kemudian ada perangkat atau kaidah-kaidah. Jadi tetap saja di dalam suatu kelompok sosial itu nanti ada aturannya, aturan yang disepakati oleh bersama bagaimana nanti menciptakan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tadi begitu. Nah, kemudian kekuasaan dan hukum ya. Ini tertinggal satu, yang satunya lagi itu adalah stratifikasi sosial dan hukum. Tadi di dalam stratifikasi sosial itu nanti silakan dilihat di video saya yang di sebelumnya itu sudah saya jabarkan panjang lebar terkait dengan pelapisan sosial dan hukum ya. Jadi stratifikasi itu adalah bagaimana masyarakat itu dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu gitu. Baik dia nanti di upper class, kelas atas, middle class, kelas menengah, dan lower class, kelas bawah. Jadi kalau realita yang terjadi pada saat sekarang ini adalah hukum itu dia tumpul ke bawah, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Padahal seharusnya kalau kita menggunakan azas equality before the law itu, hukum itu dapat berlaku seadil-adilnya gitu ya. Azas persamaan di depan hukum, di dalam hukum. Nah, kan realitanya terjadi tidak seperti itu sekarang ya, begitu. Nanti silakan lihat di video saya yang sebelumnya.
Kita lanjut ke sini, yang terakhir itu adalah pembahasan terkait dengan kekuasaan dan hukum ya. Ada sebuah jargon dari Mukhtar Kusuma Atmaja, beliau adalah kalau tidak salah ini Bapak Pembangunan ya. Mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Nah, kira-kira apa maksudnya nih? Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Artinya adalah, kalau seandainya aturannya itu ada, tapi tidak ada orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang ditugaskan untuk mengatur hukum tadi itu, maka itu percuma. Jadi kalau seandainya ada hukum, ada aturan, tapi hanya sekedar aturan saja, tidak ada legalitas dari orang yang berwenang atau pihak yang berwenang, maka itu percuma. Percuma hukum itu ada gitu ya. Dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Kalau seandainya ada orang yang memiliki kekuasaan, ada orang yang memiliki kewenangan, tapi dia tidak ada aturan, maka dia bisa saja bertindak sesuka hatinya begitu, karena tidak ada yang mengaturnya. Nah, oleh karena itu dalam penerapannya hukum itu dia harus memerlukan kekuasaan ya. Dan kekuasaan itu juga harus ada hukumnya begitu ya. Nah, jadi kekuasaan itu nanti akan memberikan kekuatan pada penegak hukum untuk menjalankan fungsi hukum dengan baik. Jadi dengan adanya kekuasaan tadi dan dengan adanya hukum yang bagus tadi, maka penegak hukum akan menjalankan fungsi hukum sebagai baik. Jadi cita-cita dari hukum tadi untuk menciptakan keteraturan, untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu dapat diwujudkan begitu. Nah, kekuasaan itu sangat diperlukan karena hukum bersifat memaksa katanya. Tanpa kekuasaan, pelaksanaan hukum akan mengalami banyak hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, maka makin berkurang kebutuhan dukungan kekuasaan. Jadi maksudnya, kalau di dalam masyarakat tradisional itu kan dia tidak terlalu banyak aturan ya. Karena mereka memakai prinsipnya itu solidaritas. Jadi mereka saling punya apa namanya itu? rasa senasib sepenanggungan, solidaritas, maka tidak perlu banyak aturan yang mengatur. Beda dengan masyarakat modern yang sudah terspesialisasi, di mana setiap pekerjaan itu sudah ada bagian-bagiannya sendiri, maka semakin banyak pula aturan yang mengaturnya begitu. Masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, di samping memerlukan kekuasaan, hukum juga merupakan sumber kekuasaan. Hukum menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Sebaliknya, hukum juga berfungsi dalam memberikan batasan kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu harus dibatasi, karena jika tidak, hukum akan disalahgunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan memihak kepentingan kelompok tertentu. Nah, jadi ini dia. Jadi masyarakat yang memiliki kesadaran hukumnya tinggi itu dia juga memerlukan kekuasaan ya. Karena melalui kekuasaan itu nanti hukum itu dilegalkan begitu ya. Nah, hukum juga dia berfungsi dalam memberikan batasan-batasan kekuasaan. Artinya kalau hanya memiliki kekuasaan tapi tidak ada hukum, maka akan terjadi yang namanya kezaliman tadi. Dia akan bertindak dengan sesuka hati dan semena-mena begitu. Kalau kata si Sukanto ini ya, para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Tapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang karena ada pembatas tentang peranannya dan yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat. Jadi di dalam suatu hukum itu harus ada nanti penegak ataupun pelaksana hukum itu dia harus mengandung unsur kekuasaan. Artinya nanti kalau seandainya ada orang yang berkuasa, seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan itu memang harus diatur oleh hukum ya. Kalau seandainya tidak diatur oleh hukum, maka nanti mereka akan berbuat kezaliman. Oke, sekian presentasi dari saya hari ini ya terkait dengan struktur sosial dan hukum. Jangan lupa nanti kita boleh nanti melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan ini, boleh dengan via chat di dalam sini langsung atau melalui email saya nanti ya di siskaelasaputri@yayanbatusangga.ac.id. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.